Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nur Afiah, CPNS dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan pelatihan dasar CPNS gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan juga Pusdikmin Lemdiklat Polri. Masih berkaitan dengan pembelajaran Latsar Agenda 3 mengenai Smart ASN bersama Ibu Kompol Eni Suhaini, SHMPD. Marilah kita simak video berikut ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaporkan 2 pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang mengancam warga Muhammadiyah yang viral di media sosial. PP Muhammadiyah menemui Kepala BRIN Laksana Trihandoko di ruang kerjanya untuk melaporkan 2 ASN BRIN. Video cuplikan dari berita Kompas TV tersebut mengabarkan mengenai PP Muhammadiyah yang melaporkan pegawai ASN dari suatu lembaga negara yang telah melakukan ujaran kebencian. Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh postingan dari seorang ASN di lembaga negara mengenai perbedaan pelaksanaan waktu Idul Fitri antar pemerintah dan PP Muhammadiyah, di mana PP Muhammadiyah itu melaksanakan Idul Fitri lebih cepat sehari dibandingkan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2023 silam. Sebenarnya perbedaan pelaksanaan waktu Idul Fitri itu adalah hal yang wajar dan dibenarkan menurut keilmuan dan juga praktek keagamaan. Namun persoalan muncul ketika postingan dari ASN tersebut dikomentari oleh rekannya yang lain di lembaga yang sama dengan nada ancaman. Komentar tersebut tentu menuai reaksi yang keras tidak hanya dari warga Muhammadiyah, tetapi dari warganet secara keseluruhan. Warga menilai bahwa komentar tersebut sangat provokatif dan mengandung ujaran kebencian, bahkan ancaman pembunuhan yang tidak pantas dilontarkan oleh seseorang, apalagi yang berprofesi sebagai ASN, yang seharusnya memiliki kode etik. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, untuk menyakiti seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan juga diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi memiliki kode etik dan juga kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dari ASN. Melakukan ujaran kebencian seperti kasus tersebut tentu sangat bertentangan dengan kode etik dan juga kode perilaku ASN. Sebagai abdi negara dan juga perekat bangsa, ASN diwajibkan untuk menjaga integritas, loyalitas, dan juga nilai-nilai kebangsaan, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan merusak citra dari pemerintah. Dengan melakukan ujaran kebencian, apalagi melalui media digital, yang mana jejak digital itu tidak bisa dihapus atau dihilangkan, tentu akan mencoreng martabat dan juga kehormatan dari ASN itu sendiri. Dalam melakukan interaksi di ruang digital, ada 4 pilar yang harus kita kuasai. Salah satunya yaitu digital ethics. Pilar ini mengajarkan kita akan kesadaran moral, norma, dan juga tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Etika digital menuntut penggunanya untuk tidak membuat, tidak menyebarkan, atau tidak mendukung konten yang berisi penghinaan, provokasi, ataupun berisi kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Pilar ini menjadi rem moral, khususnya bagi ASN, untuk selalu menjaga perkataan dan perilakunya. Tidak dimilikinya digital etik pada diri seorang ASN tentu akan menimbulkan serangkaian konsekuensi yang serius, baik bagi individu ASN itu sendiri, ataupun instansi tempat dia bekerja, bahkan negara secara keseluruhan. Bagi instansi, ujaran kebencian yang dilakukan oleh pegawainya tentu akan merusak citra dan juga mencoreng marwah dari instansi. Bagi negara, ujaran kebencian pada kelompok atau golongan tertentu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aktivitas digital yang melanggar etika seperti melakukan ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang berat, yang mana sanksinya yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, pelaku ujaran kebencian juga dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE dan diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.
Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, setiap individu adalah wajah dan juga representasi negara. Oleh karena itu, perilaku di ruang digital tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, melainkan cerminan integritas lembaga dan juga loyalitas terhadap bangsa. Jadikan setiap unggahan, komentar, dan juga share sebagai cerminan integritas, loyalitas, dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Mari jaga marwah diri, institusi, dan juga keutuhan NKRI di setiap jengkal ruang digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.